Berikutnya, perkara berikutnya yang harus dihindar karena menyebabkan bencinya malaikat, yaitu malaikat tidak suka sama orang yang menunda mandi junub, wasakran, dan orang mabuk, dan laki-laki yang memakai minyak wangi yang bernama khaluq. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, salasatun la takrubuhumul malaikah, ada 3 golongan orang yang malaikat tidak mau dekat dengannya. Yang pertama yaitu al-junub, orang yang berjunub. Yang kedua was-sakran, orang yang mabuk. Yang ketiga al-mutadammih bil khaluq, orang yang memakai minyak wangi bernama khaluq. Ini amalan yang dibenci malaikat. Malaikat tidak mau mendekatinya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pertama orang yang junub. Orang yang junub ini, ketika dia berjunub, dalam fiqh, berjunub itu bisa dalam 2 keadaan. Dalam fiqh, sepakat para ulama mengatakan junub bisa terjadi dalam 2 keadaan. Yang pertama, ketika keluarnya mani atau sperma. Dengan sebab apapun, baik mimpi, atau terjadi hubungan keluarga, atau apapun, atau berkhayal, atau apa saja. Yang kedua, penyebabnya terjadi hubungan suami istri walaupun tidak sampai mengeluarkan cairan apapun. Itu sudah junub, walaupun tidak mengeluarkan cairan. Jadi 2 kategori ini disebut berjunub. Kewajiban orang junub adalah mandi wajib. Dan telah dijelaskan oleh Ummu Salamah dan Aisyah bagaimana Rasulullah melakukan mandi wajib yang sempurna. Karena banyak sekali orang kesalahan ketika melakukan mandi wajib. Bukan salah, tidak sah, tapi tidak mengikuti tuntunan yang selayaknya dia tidak tinggalkan. Memang rukun mandi wajib itu cuma 3. Niat, kemudian menyiram air ke seluruh tubuh, dan tertib. Sebagian ulama 2, niat dan menyiram air ke seluruh tubuh. Tapi kalau kita lihat mandinya Rasulullah dalam hadis, Aisyah menggambarkan, Ummu Salamah menggambarkan, Rasulullah itu ketika masuk untuk mandi junub, beliau tidak langsung melakukan niat langsung mandi junub. Tapi beliau membersihkan diri dulu, anggota tubuhnya. Dibersihkan. Nah, di situ kalau kita sekarang mandi biasa dulu pakai sabun, sikat gigi. Nah, jadi bersihkan diri dulu. Setelah bersihkan diri, lalu kemudian Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu menyisir rambutnya salah sahafanat. 3 kali sisir. Kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Jadi disisir rambutnya dengan tangannya, dengan jari-jari tangannya. Setelah itu Rasulullah berwuduk dengan wuduk seperti untuk solat, wuduk sempurna. Setelah wuduk selesai, barulah Rasulullah mengambil air, lalu menyiram dari ubun-ubunnya sampai ke kakinya. Begitu cara Rasulullah mandi. Hari ini kan ada orang yang kadang-kadang begitu berjunub, masuk kamar mandi langsung gerubum-gerubum dengan air. Dengan gayung sampai 5 kali, itu sudah niatnya waktu jatuh air pertama. Begitu saja, tidak ada wuduknya, tidak ada pembersihan di awal. Nah, bukan tidak sah. Selama sudah cukup rukun sah. Namun kita tidak mendapatkan kelebihan dan pahala dari mandi junub kita dengan cara begitu. Nah, mandi junub itu wajib. Tidak boleh melakukan hal-hal tertentu dengan menunda mandi junub. Jadi malaikat ternyata ketika seseorang dalam keadaan berjunub, malaikat tidak mau mendekatinya. Tidak mau mendekatinya. Sampai dia menyelesaikan mandi junubnya.
Mandi junub bagaimana yang tidak mau didekati oleh malaikat? Nah, disebutkan dalam beberapa kitab, termasuk yang kami kutip dari kitab di dalam Fatwa Darul Ifta Al-Misriyah, kemudian dalam kitab Hasyiah ada Sunan An-Nasa'i, itu kita ambil ringkasan singkat. Yang dimaksud malaikat tidak mau mendekati orang mandi junub itu, mereka yang menunda-nunda mandi junub tanpa alasan apapun yang menyebabkan sampai berlalunya waktu salat. Jadi tunda, enggak mandi. Tapi dia menunda-nunda sampai menghilangkan atau tertunda waktu salatnya. Walaupun begitu, ada solusi boleh menunda mandi junub, yaitu dengan cara berwuduk lebih dahulu. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika Aisyah ditanya oleh Abdullah bin Abi Qais, sa'alat Aisyah an witri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fazakara al-hadis, qultu kaifa kana yasna' fil janabah. Jadi Abdullah bin Abi Qais pernah bertanya kepada Rasulullah tentang kepada Aisyah tentang witir Rasulullah. Lalu dijelaskan tentang witirnya Rasulullah. Lalu ditanya lagi, kaifa kana yasna' fil janabah. Rasulullah itu kalau sudah berjunub bagaimana? Akana yaktasil qabla ayanam qabla yaktasil. Apakah beliau langsung mandi? Jadi berjunub di malam hari, ditanya kepada Aisyah, apakah Rasulullah langsung mandi baru tidur atau tidur dulu besok pagi baru mandi? Apa jawaban Aisyah? Qalat kullu zalika qad kana yaf'al. Dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rubbama ightasala, kadang-kadang Rasulullah mandi dulu, fanama, baru tidur. Wa rubbama tawadda, tapi kadang-kadang Rasulullah hanya berwuduk, fanama, langsung tidur. Nanti besok pagi menjelang subuh atau menjelang salat. Kadang-kadang Rasulullah mau tahajud, pokoknya menjelang salat baru beliau mandi. Nah, jadi Abdullah bin Abi Qais kemudian menjawab, alhamdulillahillazi ja'ala fil sa'ah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi keleluasaan pada syariat ini. Hadis riwayat Muslim. Nah, jemaah melakukan Allah. Nah, di sini kita tahu bahawa mandi junub boleh ditunda dengan satu syarat, yaitu berwuduk. Kalau terjadi junub di malam hari, maka boleh tunda besok pagi mandi. Syaratnya wuduk. Cuci anggota, kemudian wuduk, baru tidur. Kalau tidak, maka kita tidur dalam keadaan makruh, kotor, dan tidak didekati oleh malaikat. Kalau tidak berwuduk lebih dahulu. Nah, berwuduk ini bukan hanya untuk tidur. Dalam hadis lain disebutkan juga, ketika ingin melakukan kegiatan makan, minum, melakukan pekerjaan rumah, dalam keadaan sudah berjunub, berwuduklah lebih dahulu, baru makan. Berwuduklah lebih dahulu, baru minum. Atau melakukan kegiatan rumah. Jadi jangan sampai setelah berjunub langsung buka kulkas, makan. Macam. Itu makruh. Tidak baik sama sekali. Ini orang yang dijauhi oleh malaikat, yaitu sengaja tidak mandi junub dengan cepat, menunda-nunda solat, dan tidak berwuduk untuk mengganti penundaan tersebut. Itu yang dijauhi malaikat. Kemudian yang kedua tadi Nabi menyebutkan as-sakran, yaitu orang mabuk. Orang mabuk ini selama dia mabuk, mulutnya berbau khamar, dalam perutnya khamar. Saat itu dia dijauhi malaikat. Maka ketika dia mati, kalau dia matinya dalam keadaan minum khamar, kata Rasulullah, mudamminul khamar, salah satu orang yang diharamkan surga, itu adalah orang yang sudah sakau khamar, candu. Khamar ini tidak mesti tua, tidak mesti arak. Apapun yang menyebabkan mabuk, itu jatuh pada maksud khamar. Sabu-sabu, ganja,
Kalau mereka mati dalam keadaan sedang meminum khamar, matinya sedang minum khamar, sedang sabu-sabu digerebek, ditembak, mati, belum sempat taubat. Apa kata Rasulullah? Man syaribal khamra, orang yang minum khamar, kalau pertama kali minum, lam tuqbal salatuhu arba'ina lailah, langsung ditutup pintu salatnya 40 hari, 40 malam. Pertama kali minum. Kalau dia taubat, fataballah alaih, Allah terima taubatnya. Kalau tidak, kalau diulang lagi tidak taubat, kali kedua dia minum, kembali ditutup 40 hari. Kali ketiga dia minum, ditutup lagi 40 hari. Solatnya, kalau dia solat, tapi rata-rata peminum khamar enggak solat. Masih mengulang kali keempat, wa in ada fir rabi'ah, mengulang kali keempat, kata Rasulullah, maka dia distempel oleh Allah, matinya dalam keadaan dipastikan, ya, dipastikan dia akan meminum di dalam neraka, yaitu tinatul khabal, kata Rasulullah. Dia akan meminum tinatul khabal. Sahabat bingung mendengarkan tinatul khabal. Apa itu tinatul khabal ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sadidun min ahlin nar, yaitu satu kolam besar, satu tempat dikumpulkan darah dan nanah, keringat semua penduduk neraka dikumpulkan di situ. Peminum khamar akan meminum itu setiap hari. Setiap waktu mereka akan tenggelam dalam darah dan nanah bercampur keringat penduduk neraka. Itu para peminum khamar. Makanya malaikat paling benci kepada peminum khamar. Jangankan peminum khamar, nanti ke depannya ada sedikit lagi perkara-perkara, kita habiskan minggu yang akan datang. Jangankan peminum khamar, bau mulutnya khamar, bau mulut orang yang memakan bau-bauan saja, malaikat tidak suka. Jadi jangan kira perokok itu disukai oleh malaikat. Tidak. Jangan kira yang membuat mulut berbau akan menyebabkan malaikat suka. Tidak. Tidak. Jadi yang merokok, kalau bisa berhenti, berhentilah. Kalau tidak bisa berhenti, mati sajalah. Mahal dah begahli, Pak Aju-aju dah pegang. Harus taubat dalam pekerjaan. Itu memang sederhana. Sederhana, tapi cuba baca fikih. Hukumnya bermasalah. Walaupun khilaf, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Itu menunjukkan bermasalah. Kalau enggak ada masalah, mana ada perbedaan pendapat? Pasti semuanya boleh kalau enggak ada masalah. Dalam kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, kitab fikih terbesar yang pernah dikarang oleh ulama-ulama sekarang, itu yang khilaf itu di luar masjid. Khilaf merokok itu di luar masjid. Yang khilaf boleh, makruh, haram itu di luar masjid. Begitu merokok dalam masjid, langsung para ulama mengatakan haram. Hukumnya haram. Tapi apa yang terjadi hari ini? Coba lihat sebahagian masjid. Pengajian, tapi but merokok. Tersusun asbab rokok satu menasah. Ada asbab rokok satu menasah. Berkepul asap. Asap berkepul. Bahasa Acehnya apa? Berkepul. Dalam menasah, sedang mengaji. Subhanallah. Begitulah orang hari ini meremehkan urusan agama. Yang terakhir, Bapak Ibu, maka Allah memakai wangi-wangian bagi laki-laki yang bernama khaluq. Itu dibenci malaikat. Apa itu khaluq? Para ulama menjelaskan khaluq itu jenis minyak wangi yang bercampur dengan za'faran, yang dominannya berwarna merah dan kuning, dan itu diperuntukkan hanya untuk perempuan. Jadi minyak wanginya para perempuan. Dipakai oleh lelaki. Begitu tercium aroma perempuan. Jadi di Arab itu dari dulu, itu ada sejenis khaluq ini, minyak wangi khaluq. Itu memang para perempuan yang pakai. Lalu laki-laki beli, dia pakai. Sehingga dia terkesan bertasyabbuh dengan gaya perempuan. Di saat dia memakai itu, malaikat tidak akan mendekatinya. Kalau malaikat enggak dekat, jangan berfikir, alah, kenapa memang kalau malaikat enggak dekat? Kan ada masalah. Malaikat enggak dekat, berarti kehilangan rahmah. Kehilangan doa, kehilangan ampunan.
Jadi kalau karena itu, jangan memakai benda-benda khusus milik perempuan. Minyak wangi saja bermasalah, apalagi benda yang lain. Itu gelang, itu punya pakaian perempuan. Kalau jam tangan, milik bersama. Tapi kalau pakai jam tangan warna pink, bunga-bunga, itu bermasalah. Anak-anak muda hari ini, anak-anak kuliah, Masya Allah, bergaya dengan gelang. Gelang karet 1,000 dapat 10,000, dapat 10. Taruh banyak-banyak di sini. Itu kan pakaian perempuan. Gelang itu mana ada pakaian laki-laki? Pakaian laki-laki yang diajarkan Nabi apa? Cincin. Nabi memakai cincin. Silahkan pakai cincin, enggak mengapa. Kalung lebih tidak boleh. Ini menunjukkan simbol keremanan. Simbol reman. Keremanan. Kalung. Kalau sudah pakai kalung, sudah hebat tu. Sudah mantap. Buka baju, pakai baju kaos, ada kalung di sini. Kalau sudah pakai kalung, seakan-akan orang takut. Kalau orang Aceh dari dulu sudah membahasakan anjingnya Nabi Ibrahim, katanya. Tapi sekarang saya tidak tahu apakah Nabi Ibrahim punya anjing atau tidak. Tapi saya setuju dengan kalimat itu. Tidak senan. Apa hebatnya pakai kalung? Laki pakai kalung. Walaupun bukan emas. Tapi itu pakaian perempuan. Apalagi sampai berlebihan. Pakai anting-anting, pakai ini, pakai itu. Jangan pakai punya perempuan. Minyak wangi saja dibenci oleh malaikat kalau khusus minyak wangi perempuan dipakai oleh laki-laki. Tapi kalau minyak wangi untuk kita, yang umum, perempuan pakai, kita pakai umum, insya-Allah tidak mengapa. Dibolehkan. Bahkan malaikat senang mendekat dengan orang yang wangi. Makanya kalau salat tu pakai minyak wangi. Kata Allah, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu terbaik ketika datang ke masjid, ketika ingin salat. Salah satu pakaian terbaik pakai minyak wangi. Usahakan ada minyak wangi Bapak Ibu untuk melakukan ibadah. Itu disenangi malaikat. Tidak mesti harus kalau subuh pakai malaikat subuh, kalau zuhur pakai malaikat zuhur, kalau maghrib pakai malaikat maghrib, enggak mesti. Jadi ini amalan-amalan yang kita sebutkan adalah amalan yang dibenci oleh malaikat. Kalau sudah tahu, maka hendaknya kita tidak melakukannya. Jadi oleh karena itu, masih ada satu kali lagi pertemuan untuk kita bahas sisa amalan. Walaupun tidak mungkin membahas semuanya, masih ada sisa amalan satu pertemuan lagi ke depan, yang agar kita tahu bahawa itu dibenci oleh malaikat. InsyaAllah kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Sepertinya sudah datang waktu untuk azan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.